kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Gimana? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah, Bu. Semangat. Siap buat ujian? Harus siap, Bu. Harus siap ya. Harus siap. Belajar. Hari ini kita review tuh ya boleh apa aja ya. Kalau saya sih sebetulnya kalau review tuh maunya menampung itu pertanyaan-pertanyaan yang belum jelas gitu. Karena kalau saya menjelaskan lagi 3 chapter dalam satu kali pertemuan ya agak susah ya. Sebetulnya saya nunggu pertanyaan-pertanyaan di WA group. Tapi yang nanya cuma berapa tadi ya? Oke, saya mulai dengan Yasmin ya, Yasmin mana Yasmin? Yasmin udah masuk. Ini masih ada 8 orang lagi yang belum masuk. Yasmin mana? Kita mulai aja lewat-lewat gini, kelamaan. Yasmin mana Yasmin? Jadi harapan saya tuh sebetulnya sebelum Zoom itu udah ada yang bertanya di WA group, terus saya jawab di Zoom gitu ya. Biar waktunya efektif. Oke, kita mulai dengan Pencet, Mak. ada Yasmin, mana Yasmin? Yasmin sudah masuk belum Yasmin? Belum, Bu. Bentar. Mana Yasmin? Kalau mana saya mau ini yang nanya tadi udah masuk di ininya enggak? Yasmin sedang ada kendala jaringan, Bu, seperti mungkin pertanyaan yang kedua dulu. Oke, kalau gitu saya nggak jawab dulu ya. Ini masih pada belum masuk ya. Kalau Yasminnya belum masuk, Ferial mana Ferial? Yasmin ada, Bu. Oh, Yasmin ada. Oke, Yasmin. Iya, Bu, maaf. Pada kasus metode sales expense, saya menemukan kalau menghitung net income untuk pembagian laba harus dikalikan dengan periode setelah akuisisi, baru dikurangi gain on sale equipment. Itu kenapa ya, Bu? Saya kurang nangkap logikanya. Maksudnya gimana ini? Ini, Bu, di kasus 6, itu kan ada untuk menghitung income from S kan, Bu. Nah, itu net income-nya itu dikaliin periode setelah akuisisi baru ditambah gain on sale gitu, Bu. Itu perlu ditambahin gitu nggak sih, Bu, emang atau gimana ya?
Mencari income from. Iya. Kalau saya tergantung itu ada ceritanya, maksudnya ada transaksi between companies ya, ada intercompany profit gitu. Iya. Nah sekarang gini, kalau saya misalnya P ya, Yasmin jadi S ya. Saya misalnya memperoleh saham Yasmin itu tanggal 1 April misalnya ya. Terus saya misalnya transaksi dengan Yasmin itu adalah tanggal 1 Februari. Jadi 1 Februari saya melakukan transaksi misalnya jual mobil sama Yasmin gitu ya. Nah, itu waktu tanggal 1 Februari itu intercompany profit transaction bukan? Kalau udah diakuisisi udah berarti. Belum, akuisisinya 1 April. Bukan berarti Bu. Bukan, Iya. itu kan transaksi biasa kan? Iya. Transaksi kita biasa jual beli biasa, ya? Ya enggak? Iya. Apakah itu harus dikeluarkan kalau begitu dari perhitungan net income untuk menghitung pre-acquisition income, tadi nanya income from S ya? Itu harus dikeluarkan dari income from S. Kalau belum tidak perlu. Enggak dong, enggak kan? Itu kan transaksinya transaksi biasa kan? Iya. Nah, terus kalau misalnya saya memperolehnya 1 April gitu ya. Terus saya tanggal 1 Mei jual mobil, itu intercompany profit transaction bukan? Iya. Nah, gitu kan. Jadi kita harus bisa membedakan ini masuk atau enggak, terus masuknya kapan gitu kan. Kalau lihat dari situ sih nggak ada masalah sih, gainnya itu berapa, gainnya pokoknya semuanya kita keluarkan, terus nanti kalau untuk misalnya depresiasi ya, depresiasinya hitungannya mulai dari 1 Mei gitu aja. Oh kayak ngitung biasa ya Bu, unrealized. Logikanya begitu, kayak gini aja. Misalnya saya jual barang, bukan misalnya persediaan aja ya, persediaan barang. Saya jual ke Yasmin di tanggal awal Januari. Ya itu kan transaksi biasa. Oh, berarti nggak ada bedanya ya Bu, mau sales expand method sama pre-akuisisi. Tadi ada yang nanya Bu, ketika menghitung pre-acquisition income, kalau misalnya ada gain on sale of land gitu ya, ya saya bilang tinggal tanya itu kapan terjadinya. Kalau sebelum saya memilikinya, ya itu kan transaksi biasa. Pre-acquisition income itu kan setelah saya jadi konsol, setelah saya jadi induk. Ya berarti kalau misalnya saya intercompany-nya setelah 1 April, ya berarti menghitung pre-akuisisi yang nggak masuk cerita gain itu kan. Belum ada cerita gain itu. Gitu. Dia baru ada setelah kita jadi induk sama anak, setelah punya hubungan istimewa induk sama anak kan. Oh iya Bu, berarti sama aja ya Bu? Sama aja. Ya baik, makasih Bu. Ya oke. Ini siapa yang keluar masuk Zoom ya, tidak baik karena mendung. Iya, saya kasihan banget ya kalau yang kayak gini nih. Di sini juga mendung ya, asal nggak hujan dan banjir aja ya. Herma. Terus Feria. Ferial Nada Aziza. Kalau jika pembelian tidak mengakibatkan perubahan kendali, perlu menghitung ulang goodwill enggak? Tidak. Ya. Yang namanya ekses itu hanya 1 kali. Ferial, mana Ferial? Iya Bu. Ya enggak dong. Ya. Oh gitu ya Bu ya. Berarti cuma sekali aja ya Bu ya, meskipun. Sekali. Jadi misalnya pertama kali Ferial beli misalnya 60%. Kan di pasar 60% itu ngitung ekses kan? Iya. Terus beli lagi 10%. Enggak di situ kita enggak cerita ngitung ekses. Eksesnya tetap yang waktu 60%. Oh alas. Iya dong.
Walah iya Bu, iya Bu. Kalau beli 10% itu yang harus dihitung adalah saya bayar berapa, carrying value saham yang saya beli berapa, selisihnya ke paid in capital gitu. Iya Bu. Mm-mm. Oh iya Bu. Iya Bu, paham Bu. Makasih ya Bu. Oke. Tapi kalau equity dan equity misalnya dari 25 ke 35 itu 2 ekses bahkan ya. Oke. Marcella, mana Marcel? Hadir, Bu. Mm-mm. Oke nih, jika di soal terdapat interim acquisition, itu kan kalau menggunakan sales expense, maksudnya sales revenue ya. Sales revenue expense itu kan maksudnya yang itu ya. Iya, Kita Bu. kalikan sales sama persentase bulan sebelum akuisisi. Nah, kalau misalnya diberitahu sales 2018 100.000, tapi di soal terdapat juga penjelasan bahwa transaksi setelah akuisisi. Jadi apa namanya? Saat menghitung yang tanya kan pre-acquisition income ya? Apa ini? Untuk mencari jurnal oke. Sorry. Ini mau untuk mencari jurnal sales pada interim apakah 95% kali persentase bulan atau tetap full 100.000. Metode Logikanya oke, ya sales expense. Tadi pertanyaan saya sebetulnya penjelasan saya sama aja gitu ya. Nah, mau pakai pendekatan apapun saya kasih gambaran begini. Sebelum saya mengakuisisi, saya bertransaksi. Saya jual barang, ya, saya jual barang. Nah, itu kan nggak ada cerita apa-apa, itu seperti kita jual beli barang biasa. Tapi ketika kita, ini tadi menjawab pertanyaan yang pertama juga ya, tapi ketika setelah kita jadi apa namanya, jadi induk sama anak, baru kita cerita ada intercompany profit transaction dan kalian di situ harus mengeluarkan apa unrealized gain yang ada di inventory gitu ya. Terus mungkin coba dicek deh. Kalau kalian menggunakan pre-acquisition income dengan kalau kalian menggunakan apa tadi sales revenue expense sama enggak hasilnya. Jadi konsepnya adalah ya kalau kita mengurangi salesnya itu sales yang mana, ya itu berarti salesnya harusnya tidak termasuk dong ya. Sales yang apakah yang di sini masuk nggak nih sales yang dari mana nih? Sales 2018 100.000, tapi di soal terdapat juga penjelasan bahwa transaksi setelah akuisisi bahwa S menjual ke P inventory harga jualnya 5.000. Oh, maksudnya untuk mengurangi salesnya ya? Iya, Bu. Mengurangi sales yang bukan punya kita. Harusnya dikeluarin dulu ya. Bu, itu tergantung tanggalnya. Iya. Ya, Bu. Kalau kan ceritanya gini, kalau interim misalnya, kalau interim tidak ada cerita apapun ya. Coba kalau materi punya kita itu ceritanya gimana? Kita lihat dulu sebentar ya. Oke, Bu. Enggak, saya takut salah tadi karena ada yang nanya juga, tapi ceritanya bukan inventory gitu ya. Jadi bukan ceritanya mencari income pre-akuisisi tadi ya. Sebentar. Kalian ya. Oke, tadi kita sedang cerita perubahan kepemilikan ya. Coba dilihat yang di sini kan dipadukan juga ya, ada cerita. Nah, ini kan interim kan? Data mengenai pembelian saham. Oke.
Kalau di sini tidak ada cerita apa, di sini tidak ada disebutkan bahwa setelah terjadi setelah terjadi perolehan saham, dia jadi anak saya. Iya Bu, belum ada. Oh, total aja gitu ya. Mungkin di sini juga saya sudah bertransaksi tuh dari awal-awal gitu ya. Dengan dia, kita kan nggak tahu nih nggak diceritain, misalnya dari 1 Januari sampai 1 Oktober itu sebetulnya saya juga bertransaksi, kan nggak diceritakan gitu, nggak ada transaksi between companies kalau di sini ya, jadi langsung aja. Nah kalau misalnya tanggal 1 Desember ada jualan gitu, ya kan kita itu mau menghilangkan sales sama expenses yang bukan hak kita gitu kan, yang bukan punya kita. Kita mau menghilangkan income yang bukan punya kita, itu pre-acquisition earning. Nah, jadi logikanya gimana kalau saya ada transaksi between company setelah saya menjadi induknya. Saya mau menghitung mengurangi sales expense ya yang bukan hak kita. Nah, logikanya gimana? Logikanya gimana?